Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan. Judul renungan kita pagi ini ialah Stop Overthinking, Temukan Damai Kristus, yang diambil dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah Bapak Ibu mengalami hari ketika pikiran terasa seperti medan perang? Belum terjadi apa-apa, tapi hati kita sudah cemas. Belum ada masalah, tapi pikiran kita sudah berlari jauh. Kita berusaha untuk tidur, tapi pikiran kita tidak berhenti. Saat duduk pun, hati kita tidak tenang. Bapak Ibu, di tengah dunia yang modern, tapi kecemasan kita tidak modern. Masih sama seperti umat manusia sejak dulu. Menariknya Bapak Ibu, ribuan tahun lalu, Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi, jemaat yang hidupnya di bawah tekanan tentara Romawi, ancaman ekonomi dan potensi penganiayaan. Paulus menulis surat ini saat Paulus berada di penjara, yang artinya firman ini bukan hanya kata-kata yang indah, tapi ini benar-benar bisa kita jalani Bapak Ibu. Kalau kita lihat Filipi pasal 6 Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, saya melihat dua kebenaran yang bisa kita pelajari Bapak Ibu. Yang pertama, hentikanlah kekhawatiran dan dengan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Bapak Ibu, Paulus berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, ini memiliki arti ditarik ke berbagai arah. Cemas membuat hati dan pikiran kita tercerai-berai, seperti ditarik ke kanan, ke kiri, tanpa henti. Jemaat Filipi hidup dalam tekanan yang besar Bapak Ibu. Ancaman sosial, ekonomi, bahkan kehilangan pekerjaan karena imannya. Bapak Ibu, hari ini kita pun juga punya banyak alasan untuk khawatir. Tapi Paulus tidak berhenti hanya berkata jangan kamu khawatir, tapi Paulus memberikan solusi. Di ayat yang selanjutnya, Paulus berkata, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam segala hal berarti tidak ada yang terlalu kecil bagi Tuhan. Keputusan sederhana, ketakutan kecil, kebutuhan sehari-hari kita, semua bisa kita bawa ke hadapan Tuhan. Lalu doa dan permohonan. Doa adalah percakapan kita kepada Tuhan. Lalu kalau kita lihat permohonan ini adalah ungkapan hati yang jujur. Tuhan ingin kita jujur dan terbuka ketika kita berbicara kepada Tuhan. Lalu selanjutnya ucapan syukur. Bapak Ibu, syukur memindahkan fokus kita dari masalah ke janjinya Tuhan, dari kekurangan ke pemeliharaannya Tuhan. Bapak Ibu, mungkin saat cemas mulai muncul, marilah Bapak Ibu kita berhenti sejenak dan berkata, Tuhan, aku mau menyerahkan ini kepada Tuhan. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu, Paulus melanjutkan, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai ini bukan damai yang biasa, tapi ini adalah damai dari Allah yang tidak bergantung pada keadaan, tidak bisa dijelaskan secara logika, yang hanya bisa kita alami di dalam Kristus. Bapak Ibu, damai yang melampaui akal akan bekerja di atas logika. Mungkin ketika masalah belum selesai, doa belum dijawab, pintu belum terbuka, tapi Tuhan memberi damai. Lalu Yesus berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dalam kalimat ini memberi arti seperti tentara Romawi yang menjaga kota, kuat, setia, dan selalu siaga. Damai sejahtera dari Tuhan pun melindungi hati kita dari emosi, perasaan, dan luka batin. Mungkin dari pikiran kita, asumsi, kecemasan, dan bayangan buruk. Dan ini semua terjadi dalam Kristus. Bukan dari keadaan kita, tapi damai itu bukan tempat, tetapi pribadi Bapak Ibu.
Bapak Ibu, dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, kita belajar bahwa yang pertama ialah serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan melalui doa yang jujur dan permohonan yang spesifik dan hati yang bersyukur. Lalu yang kedua, biarkanlah damai Tuhan menjaga hidup kita. Damai yang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dialami setiap orang yang tinggal di dalam Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, kami datang dengan hati yang seringkali ditarik oleh kecemasan. Hari ini kami belajar Tuhan untuk berhenti. Kami mau menyerahkan dan percaya Tuhan. Tuhan, ajarilah kami berdoa dalam segala hal, memohon dengan jujur dan mengucap syukur setiap saat. Biarlah Tuhan damai sejahtera daripada Tuhan yang melampaui segala akal menjaga hati dan pikiran kita setiap hari. Ini doa permohonan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.